welcome to Hat-Trick Alpha Mega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Welcome back to Teens Online Service from Alpha Omega Church. Kita senang banget kalau kita bisa bergabung bersama hari ini, dan yang mungkin udah lama absen, udah lama nggak hadir, kita senang banget kalau kita bisa ada di tempat ini. Baik yang baru juga kita bisa berjoin bersama-sama dan diberkati bersama-sama. Oke, kita mau mengikuti pembahasan kita hari ini yang cukup menarik nih. Kan pertanyaannya, kalau kita we are being Christian, sometimes kayak kita ada pertanyaan, why sih kok di gereja itu ada worship dulu, ada praise and worship, nyanyi pujian dan penyembahan di awal sebelum kita dengerin firman. Oke, siapa sih sebelumnya? Aku mau tanya dulu, siapa di ruangan ini yang bikin atau punya playlistnya lagu di Spotify atau YouTube kalian? Angkat tangannya. Oke, mungkin sebagian dari kita banyak yang punya dan bikin playlistnya sendiri, jadi udah nggak usah ribet-ribet punya orang lain dan semua isinya pasti lagu yang kalian suka. Nah, atau bahkan mungkin nih ternyata di tempat ini bukan cuman bikin playlist, tapi bahkan kalian mungkin udah bikin lagu sendiri. Siapa nih tempat ini? Mungkin ada yang wah, kasih tepuk tangan mungkin yang ada di sekitarnya ya. Nah, nowadays kita itu bikin konten is always also all about music and songs. Yang setuju katakan yes, ya kan? Karena lewat musik, lagu itu bisa mempengaruhi yang namanya created atmosphere. Yang setuju katakan yes. Setuju kan? Nah, kalau kita dengerin musik atau lagu, itu bisa jadiin atmosfernya jadi nih horor, ya kan? Kayak something. Cuman musik aja yang very simple bisa kayak create atmosphere. Bisa juga jadi suasananya sedih. Suasananya jadi kalau film action tegang banget, ya kan? Bisa juga bikin apa? Romantis nih, cie, gitu kan? Lagunya langsung diputer kalau mau nembak nih, mau PDKT or whatever it is.
mengungkapkan rasa perasaan hati nih, bisa kayak moodnya, atmosfernya dibikin romantis lewat musik atau lagu. Dan juga bisa bikin atmosfernya jadi happy. Nah, kalau kita mikir apa sih hubungannya dengan pertanyaan ini semua? Nah, hubungannya dengan pembahasan kita hari ini karena seringkali worship or penyembahan itu selalu dikaitkan dan diiringi dengan musik atau lagu. Nah, makanya memang sih lagu itu katanya bisa lead us and help us to get to the presence of God. Itu lead us into the presence of God. Nah, karena pada saat kita dengerin musik atau lagu, ternyata kita itu lagi distimulus nih otak kita nih. Our brain itu kayak distimulate. Nah, secara kognitif dan juga secara emosi. Dan dalam aspek emosi, mendengarkan musik itu dapat mempengaruhi sekali lagi sistem syaraf manusia yang ada di dalam otak kita. Wow, ya kan? Kayak itu something big, something that we have to know. Nah, research juga mengatakan karya-karya musik dari Wolfgang Amadeus Mozart, seorang komponis musik klasik yang hidup di era 1700-an. Gak hanya Mozart sih sebetulnya, masih banyak komponis yang menciptakan karya-karya yang dipercaya ampuh untuk meningkatkan kepintaran bayi sejak dalam janin. I know setiap kita mungkin di tempat ini masih teens gitu, or youth. Nah, ini something yang kita perlu remember, ya kan? Kayak, ternyata musik itu bisa mempengaruhi katanya kepintaran bayi yang ada dalam janinnya. Nah, Concerto for Piano No. 1 pernah digunakan, ini judul sebuah lagu, pernah digunakan untuk terapi seorang anak yang susah konsentrasi katanya. Atau yang lebih dikenal dengan istilah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD. Gangguan yang menghambat perkembangan otak. Dan kita tahu ternyata lagu itu bisa menstimulus otak kita dan juga bisa membuat istilahnya terapi seorang anak kalau anak tersebut mengalami gangguan perkembangan otaknya. Maka dari itu banyak banget yang bikin playlist mood kayak, ya kan, judulnya albumnya nih, lagi mood, my mood, relax, or study, atau bahkan fokus, bahkan playlist untuk workout, ya kan, kayak beat tertentu, ritme tertentu, itu bisa bikin membuat kita waktu workout itu kayak semakin semangat. Dan juga bakal ada playlist yang namanya juga worship. Nah, jadi kalau kita dengerin musik atau lagu, kita harus hati-hati nih, ya kan? Setelah kita tahu, wow, ternyata pengaruh musik atau lagu itu sangat besar buat setiap otak kita. Jadi kita harus hati-hati kalau kita dengerin musik. Lagu yang buruk, yang isinya mungkin kata-katanya tidak mendukung, negatif, if we keep terus dengerin telinga kita, hati-hati loh, itu stimulus ke otak kita. Maka bisa menstimulus hal bukan yang baik, bukan yang positif, tapi juga hal yang berpengaruh buruk juga ke otak kita. Nah, tetapi nih, theologian Wayne Grudem mengatakan worship itu the activity of glorifying God in His presence with our voices and hearts. Jadi justru dari seseorang yang ternyata worship atau penyembahan lah, itu justru bisa tercipta sebuah musik dan juga lagu. Bukan sebaliknya, bukan kalau kita dengerin musik atau lagu baru kita bisa menyembah Tuhan. Ternyata enggak loh. Ternyata justru orang yang menyembah Tuhan itu justru keluarlah, terciptalah musik dan lagu. Nah, worship dalam kamus bahasa Inggris Indonesia adalah ibadat, ibadah, sembahyang, pemujaan. Kata kerjanya katanya menyembah, memuja, atau memperdewa. Jewels, sesuatu yang berharga. Nah, jadi waktu kita adore something atau someone, bisa dibilang kita itu lagi worship atau penyembahan. Nah, di sini mungkin ada yang punya idol atau role model. Ada nggak di tempat ini? Siapalah, mungkin gamers, ya kan? Si gamers itu nih. Atau mungkin kayak kita tahu kayak sekarang booming NFT. Si itu nih, NFT-nya terkenal banget nih, lagi famous. Atau mungkin YouTuber, atau singer, actor, actress, atau influencer. Atau bahkan mungkin, itu TikToker yang ini gila. Selalu sih kalau bikin konten viral nih. Atau mungkin ada entrepreneur seseorang yang buat kita kayak jadi, he's my role model.
Any of you, siapa yang di tempat ini mungkin lagi heboh atau viral? Siapa sih? Gabriel Prince, siapa itu? Song Kang, Ariana Grande, atau siapa? Olivia Rodrigo, atau siapa nih yang lagi viral nih? Kalau kita mesti ingat ini nih, kalau kita punya role model, itu beda ternyata dengan waktu kita menyembah. Punya role model itu jelas nggak salah, ya kan? It's good, karena itu bisa inspire us untuk bikin kita semakin berhasil, semakin kerja lebih giat lagi, lebih rajin, dan menuntun kita jadi lebih baik, dan bahkan mungkin mereka yang menginspirasi kita jadi berhasil. But we need to differentiate ya, kalau kita being inspired by role model or adoring someone, itu bisa jadi kayak worship them. Itu sangat beda. Nah, karena memang sebetulnya hidup ini kita itu selalu pasti ada yang kita sembah. Percaya nggak? Enggak juga lah. Siapapun di tempat ini, sekalipun mereka mengaku bahwa aku ini ateis, berarti mereka percaya dan mereka menyembah dan mereka adore themselves. Yang setuju katakan yes. Waktu mereka bahkan bilang, aku nggak percaya Tuhan kok. Aku ini ateis, aku nggak percaya Tuhan siapapun. Berarti mereka lagi adore themselves. Yang setuju katakan yes. Berarti intinya setiap kita selalu ada yang disembah. Jadi sekarang pertanyaannya nih, seharusnya siapa yang kita sembah? Nah, kita perlu take note ini, kita perlu highlight ini, underline ini. Dari awal penciptaan, manusia itu diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dari awal penciptaan, manusia itu diciptakan untuk punya hubungan dan relasi dengan Tuhan. Maka dari itu kita jelas-jelas harus memperjelas nih, siapa yang harusnya kita sembah? Of course, jawabannya cuma satu. Kita harus menyembah, we all must know that we only worship the one who created us. The one who redeemed us, yang sudah bebasin kita dari dosa kita. The one who gave his life for us. Untuk seseorang yang memberikan bahkan mengorbankan nyawanya untuk setiap kita. The one who saved us from the death. Seseorang yang sudah melepaskan kita bahkan dari kematian. And who is that? That is Jesus. Worship itu ternyata bukan tentang apa yang kita lakukan. Tetapi worship adalah alasan kenapa saya, kamu, dan kita semua diciptakan. Nah, kita harus paham nih ya. Ternyata worship itu bukan kayak kita harus diiringin sebuah lagu atau musik waktu kita mau menyembah. Kayak nggak harus juga sih. Ternyata lewat worship itulah kita itu diciptakan. Dan justru dari worship itu bisa tercipta yang namanya lagu atau musik. Nah, kalau kita udah tahu nih, ternyata worship itu adalah alasan kenapa Tuhan itu menciptakan kita semua. Aku, kamu, kalian, dan kita semua. Nah, kalau kita udah tahu, berarti kira-kira apa sih? Kayak kenapa kok kita harus worship? Yang pertama kita harus paham nih. Yang pertama, strengthen our faith. Dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12 katanya, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami nggak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Nah, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, ini waktu mereka mau perang nih. Waktu mereka ragu-ragu dan mereka menyanyikan pujian dan menyembahan, itu bisa mengembalikan kayak iman mereka, diboost iman mereka, sehingga kuat lagi nih. Nggak lagi ragu-ragu, nggak lagi khawatir. Nah, mari setiap kita mau praktis nih, worship with our voices. In your own way, your own style, mau dimanapun, dengan cara apapun, bahasa apapun, kayak yang kalian bisa, itu terserah. Yang penting kita mau practice our worship to God, and it will boost our faith. Yang ragu-ragu jadi confident in Him. Yang worry, khawatir jadi punya peace in Him. Yang kita tadinya mungkin sedih, ya kan, stres, kayak bingung, kita bisa punya joy in our life because of Him. Nah, worship sekali lagi itu ternyata bukan tentang apa yang kita lakukan. Karena worship itu adalah alasan Tuhan kita menciptakan aku, kamu, kalian, dan kita semua. Dan mari kita start to practice our worship, and it will boost our faith. It will strengthen our faith. Dan yang kedua,
Saat kita udah tahu ternyata itulah alasan Tuhan menciptakan kita adalah untuk worship. Yang kedua, karena worship is expanding image of God in our mind and heart and soul. Kembali lagi di 2 Tawarik 20 ayat 22, ini mereka itu lagi menyerang, ya kan, sebuah bangsa. Dan waktu mereka menyerang, pastilah yang namanya menyerang itu banyak kayak tantangan, challenge yang bahkan bukan cuma secara fisik tapi juga secara kayak di pikiran mereka, ya kan, di hati mereka, di jiwa mereka. Nah, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 mengatakan setelah mereka tadi menyanyikan dan mereka fokusnya kembali lagi, iman mereka kembali dikuatkan. Dan yang berikutnya ketika mereka mulai bersorak-sorai, mereka terus memuji dan menyembah Tuhan dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Sekali lagi, ini berbicara mengenai kemenangan atas Moab dan Amon dari akhir pemerintahan dari Yosafat. Nah, kita tahu Tuhan udah kayak setting up mereka mau ngelawan Bani Moab dan Amon ini, bahkan mereka udah tahu kalau menang. Tapi kekhawatiran tetap datang. Tapi waktu mereka kembali bersorak-sorai, menyanyikan pujian dan penyembahan, waktu mereka worship, mereka diingatkan, oh iya, fokusnya ayo kembali ke janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kita akan menang. Mereka fokus lagi waktu mereka worship, fokusnya kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan kita itu lebih powerful daripada musuh mereka. Waktu mereka worship, mereka tahu dan ingat lagi janji Tuhan untuk mereka. Mereka itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan apa yang musuhnya katakan. Waktu mereka worship, mereka kembali lagi fokus kepada janji Tuhan kalau Tuhan menyertai mereka. Mereka kembali lagi waktu worship, fokus akan janji Tuhan kalau mereka akan diberikan kemenangan atas battle ini. Sekali lagi, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang udah janji. Jadi worship itu sekali lagi bukan apa yang kita lakukan kok. But it benefits us a lot of things. Salah satunya itu expanding our image in our mind, heart, and soul. Worship bukan tentang apa yang kita lakukan, melainkan worship adalah alasan kenapa sih ternyata saya, kamu, kalian, kita semua diciptakan. Dan yang ketiga, kenapa sih kalau kita udah tahu, kenapa? Nah, karena yang ketiga adalah waktu kita worship, God defeat our enemies. Tuhan destroy our enemies. Tuhan mengalahkan musuh dan bahkan merusak, menghancurkan musuh. 2 Tawarik 20 ayat 23 sampai 24, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Can you imagine that? Kayak sesuatu yang aneh tapi nyata. Waktu mereka bersorak-sorai, waktu mereka memuji, bukan cuman kalah loh musuhnya. Kalahnya dengan cara apa? Musuhnya dengan musuhnya bisa saling bunuh-membunuh. They do nothing, they did nothing. Dan bahkan dikatakan semuanya udah jadi bangkai berhantaran di tanah at the end, dan tidak ada yang terluput. Aneh kan? Waktu mereka bersorak-sorai sekali lagi worship, itu bisa tahu-tahu defeat their enemies, destroy all the enemies. Worship sekali lagi bukan tentang apa yang kita lakukan, melainkan worship adalah alasan kenapa saya, kamu, dan kalian, kita semua diciptakan. So worship itu bukan tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Dia, tetapi it is benefits us a lot. Karena sekali lagi, lewat worship itu strengthen our faith. Lewat worship is expanding image of God in our mind, heart, and soul. Dan lewat worship, Tuhan bisa destroy our enemies dengan caranya yang luar biasa. Sekali lagi, kalau kita ngomongin soal worship harus diiringi sebuah lagu, kita kayak memang iya sih lagu bisa menuntun kita untuk getting into the presence of God. Tapi kita perlu tahu juga nih, ternyata theologian Wayne Grudem mengatakan the activity
in glorifying God in His presence with our voices and hearts. Justru dari penyembahan, worship, tercipta sebuah lagu. So we all must know that kita cuman worship and menyembah yaitu siapa? Tuhan. And why? Because it strengthen our faith, is expanding image of God in our heart, mind, and soul, and is to destroy our enemies, defeat our enemies. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami diingatkan kembali bahwa ternyata worship itu alasan kenapa sih Tuhan tuh ciptain kita. Dan in the first place kita tahu worship itu bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi justru karena lewat worship it benefits us a lot. Worship itu bisa expanding our image about God, strengthen our faith, dan worship bisa defeat and also destroy our enemies. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau menciptakan kami bisa menyembah dan worship Tuhan itu sesuatu momen yang luar biasa, suatu kesempatan yang luar biasa. And we are so grateful for that. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami menjadi pelaku-pelaku dan mari kita mulai practice worshiping God in our own way, in our own style. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin. So see you next week.